Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Indah Iza Mahendra, NIM E 2019-1173 dari Prodi Perbankan Syariah 4. Nah, pada materi kedua telah dijelaskan tentang perencanaan strategi korporat dan divisi. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi perencanaan strategis unit bisnis. Di dalam perencanaan strategis unit bisnis ini, yang pertama yaitu tentang misi bisnis. Misi bisnis itu adalah apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi itu hingga berhasil. Nah, seperti halnya itu di dalam misi perusahaan itu yang lebih luas, maka peralatan pencahayaan studio televisi dapat mendefinisikan misinya sebagai berikut: membidik studio televisi utama dan menjadi pemasok pilihan mereka untuk teknologi pencahayaan yang mempresentasikan pengaturan pencahayaan studio paling canggih dan handal. Nah, yang kedua yaitu tentang analisa SWOT, SWOT. Analisa SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tercakup di sini pemantauan lingkungan pemasaran internal dan eksternal, yaitu analisis lingkungan eksternal atau analisis peluang dan ancaman. Nah, suatu bisnis itu harus memantau lingkungan makro atau demografi ekonomi, tentang teknologi, tentang politik, hukum, dan sosial budaya. Dan pelaku lingkungan mikro utama seperti pelanggan, pesaing, saliran distribusi, dan pemasok yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh laba. Kedua yaitu tentang analisis lingkungan internal atau analisis kekuatan dan kelemahan. Setiap unit bisnis harus melakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahannya secara periodik. Setiap unit bisnis tidak perlu memperbaiki setiap kelemahannya ataupun merasa bangga dengan kekuatannya. Terkadang suatu unit bisnis gagal bukan karena departemennya tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan, melainkan karena mereka tidak bekerja sama dengan sebuah tim. Formulasi tujuan dalam analisis lingkungan internal adalah perusahaan melakukan analisis SWOT. Perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan untuk periode perencanaan. Nah, tahap proses ini disebut formulasi tujuan atau goal formulation. Agar sistem MBO ini berhasil, tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, tujuan harus diatur mulai dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Sebagai contoh, tujuan utama unit bisnis untuk satu periode adalah meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Nah, yang kedua, sebisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengembalian investasi atau ROI, lebih baik dinyatakan sebagai tujuan. Meningkatkan ROI sampai dengan 15% dalam waktu 2 tahun. Yang ketiga yaitu tujuan harus realistis. Tujuan harus timbul dan analisis peluang kekuatan unit bisnis bukan dari harapan. Yang keempat yaitu tujuan harus konsisten. Memaksimalkan penjualan dan laba sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Nah, untuk formulasi strategisnya dalam analisis lingkungan internal yaitu untuk mengindikasikan apa yang ingin dicapai oleh suatu bisnis. Dalam analisis lingkungan internal yaitu formulasi strategis. Nah, tujuan yaitu untuk mengindikasikan apa yang ingin dicapai oleh suatu bisnis. Sedangkan strategi adalah rencana permainan kita untuk sampai ke sana. Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran serta strategi Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran serta strategi teknologi dan strategi pengadaan
yang kompatibel. Ketiga yaitu perumusan sasaran. Setiap perusahaan membuat analisis SWOT dapat mengembangkan sasaran spesifik untuk suatu periode perencanaan. Menurut Michael Porter telah mengemukakan 3 strategi umum yang memberikan awal yang bagus bagi pemikir strategi, yaitu secara keunggulan, biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Yang pertama yaitu keunggulan biaya secara keseluruhan. Bisnis harus bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi yang terendah, sehingga harganya menjadi lebih rendah daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang besar. Yang kedua yaitu pengertian dari diferensiasi. Diferensiasi ini harus berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Yang ketiga yaitu fokus. Bisnis memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar. Perusahaan itu harus memahami kebutuhan segmen itu dan mengejar kepemimpinan biaya atau diferensiasi dalam segmen pasaran. Yang kelima yaitu perumusan dan implementasi program. Setelah unit bisnis mengembangkan strategi utamanya, unit bisnis tersebut harus mengembangkan program pendukung yang terinci. Strategi pemasaran yang besar dapat disabotase oleh implementasi yang jelek. Nah, kalau unit bisnis memutuskan untuk unggul dalam teknologi, artinya unit bisnis tersebut harus merencanakan program untuk memperkuat departemen lead bank-nya, mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk mutakhir, melatih para staf penjual teknis, dan membuat iklan untuk mengkomunikasikan keunggulan teknologinya. Dan yang terakhir yaitu umpan balik dan pengendalian. Perusahaan ini perlu menelusuri hasilnya dan memantau perkembangan baru. Nah, beberapa lingkungan itu bersifat stabil dari tahun ke tahun. Yang lain perlahan-lahan berevolusi dengan urutan yang dapat diperkirakan. Namun, ada juga lingkungan yang mengalami perubahan yang besar, cepat dan tidak dapat diramalkan. Meskipun demikian, perusahaan dapat memperhitungkan suatu hal. Pasar akan merubah. Ketika itu terjadi, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi kegiatan pelaksanaan program, strategi, atau bukan tujuannya. Nah, kesesuaian strategi perusahaan dengan lingkungan akhirnya akan berkurang karena perubahan lingkungan pasar hampir selalu lebih cepat sekali. Organisasi gagal untuk menanggapi perubahan lingkungan. Akhirnya akan semakin sulit baginya untuk meraih keunggulannya kembali. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.